Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan suku bunga mengambang atau suku bunga floating. Pengertian daripada suku bunga mengambang adalah besarnya persentase bunga itu selalu berubah-ubah tiap periode atau sesuai dengan situasi pasar keuangan. Nah, di sini saya akan mencoba menghitung dengan menggunakan sistem bunga efektif. Jadi bunga efektif ini perhitungannya didasarkan pada sisa pinjaman yang belum dibayarkan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pelatihan soal yang pertama ini. Sebelumnya, bagi Anda yang ingin mempelajari tentang penggunaan suku bunga floating ini, Anda bisa baca artikelnya di www.mujiyamianto.blogspot.com atau Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini. Langsung saja, Yamianto mengambil kredit di bank sebesar 60 juta rupiah, di mana jangka waktu pinjamannya selama 1 tahun. Di sini, suku bunga yang digunakan adalah bunga floating atau mengambang dengan ketentuannya sebagai berikut. Untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga sebesar 1%, kemudian untuk bulan keempat sampai dengan bulan ke-8 sebesar 1,2%, dan pada bulan ke-9 sampai dengan bulan ke-12 sebesar 1,5%. Di sini kita akan mencari berapakah besarnya angsuran yang dibayarkan tiap bulan atau tiap periode. Jadi di sini periodenya berbentuk bulan. Langkah pertama, untuk mengerjakan soal ini, kita cari dulu berapakah besarnya cicilan pokoknya. Jadi di sini A, cicilan pokok. Jadi di sini akan saya bagi menjadi 3 tahap. Pertama, kita akan hitung soal ini dengan menggunakan kalimat matematika atau kita kerjakan secara manual. Namun demikian tidak akan kita kerjakan secara satu persatu dari periode pertama sampai dengan periode ke-12. Tentu waktunya nanti akan cukup lama, jadi akan saya ambil beberapa contoh saja. Kemudian untuk lebih efisien, nanti kita kerjakan dengan menggunakan tabel simulasi. Dan yang terakhir, akan saya tunjukkan kepada Anda dengan menggunakan bentuk grafik, bagaimanakah bentuk daripada suku bunga mengambang ini. Jadi langsung saja, untuk cicilan pokoknya, ini merupakan pembagian antara pinjaman dibagi dengan periodenya. Nah, di sini pinjamannya yaitu sebesar 60 juta rupiah. Kita bagi dengan periodenya di sini selama 1 tahun. Karena dibayarkan tiap bulan, maka kita jadikan dalam bentuk bulan. Jadi kita bagi 12. Nah, berapakah besarnya? Di sini kita hitung pakai Excel saja. 60 juta rupiah di sel G4 kita bagi dengan 12. Maka besarnya cicilan pokok per periode sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, di sini akan kita cari besarnya bunga per periode. Jadi bunga per periode. Nah, di sini untuk mencari bunga per periode, di sini saya asumsikan sebagai BN, ini sama dengan besarnya pinjaman dikurangi dengan N, ini adalah periodenya, min 1, kemudian dikalikan dengan besarnya cicilan pokok,
kemudian dikalikan dengan suku bunganya. Jadi di sini adalah suku bunga ke N. Nah, ini adalah rumus dasar untuk mencari bunga per periode dengan menggunakan sistem bunga efektif. Nah, selanjutnya coba kita cari untuk bunga pada periode pertama. Di sini saya asumsikan sebagai B1 untuk mempermudah. Jadi sama dengan pinjamannya sebesar 60 juta rupiah dikurangi dengan N-1. N ini adalah periodenya. Karena di sini yang kita cari adalah periode pertama, maka kita masukkan N-nya sama dengan 1 dikurangi 1 dikalikan dengan cicilan pokoknya. Di sini sebesar 5 juta rupiah. Kurung tutup, kemudian dikalikan dengan besarnya suku bunga. Di sini bulan pertama sampai dengan bulan ketiga suku bunganya sebesar 1%. Jadi di sini kita kalikan sebesar 1%. B1 sama dengan di sini 60 juta. Kita kurangi dengan, karena ini 1 dikurangi 1, 0, kemudian dikalikan 5 juta, maka tetap hasilnya adalah 0. Kemudian dikalikan dengan 1%. Nah, di sini saya rubah ke dalam bentuk desimal saja. Jadi 1% sama dengan 0,01. Dengan demikian, bunga pada periode pertama 60 juta dikalikan dengan 0,01. Berapakah hasilnya? Nah, kita lihat di sini dengan menggunakan Excel sama dengan 60 juta. Kita lihat ke atas. Dikalikan dengan 0,01 atau 1% di sini. Jadi seperti ini. Kemudian tekan Enter. Maka bunga pada periode pertama ini bernilai Rp600.000. Demikian juga untuk bunga yang periode kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini tidak saya hitung satu persatu, tetapi kita ambil beberapa contohnya saja. Untuk yang pertama dan yang kedua, kita ambil bunga periode keempat di sini. Periode keempat ini dengan bunga 1,2%. Bunga periode keempat. Rumusnya sama dengan rumus di atas ini. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya. Bunga periode keempat sama dengan pinjamannya 60 juta. Dikurangi dalam kurung N-1, N-nya adalah 4 karena ini periode keempat. Kurangi 1, kemudian dikalikan dengan cicilan pokoknya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan suku bunganya yaitu sebesar 1,2%. Selanjutnya B4 yaitu 60 juta.
kurangi dengan 4 dikurangi 1 berarti 3. Di dalam kurung 3 dikalikan dengan 5 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan suku bunganya. Di sini saya jadikan desimal menjadi 0,012. Kemudian nilai keempat sama dengan 60 juta rupiah. Kita kurangi dengan ini 3 kali 5 juta rupiah jadi 15 juta rupiah. Kalikan dengan suku bunganya. Kemudian B4 sama dengan 60 juta dikurangi dengan 15 juta rupiah. 45 juta rupiah. Kita kalikan dengan 0,012. Di sini coba kita hitung secara menggunakan Excel sama dengan 45 juta. Kita kalikan dengan 0,012. Maka bunga pada periode keempat ini sebesar 540.000 rupiah. Selanjutnya untuk bunga pada periode ke-9 kita coba lihat di atas. 9 sampai dengan ke-12 yaitu 1,5%. Ini coba kita hitung. Base ke-9 sama dengan 60 juta. Kita kurangi dengan 9 min 1. Kemudian kita kalikan dengan cicilan pokoknya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita kalikan dengan suku bunganya sebesar 1,5%. Kemudian B9 60 juta rupiah. Kita kurangi dengan 9 dikurangi 1 menjadi 8. Dalam kurung dulu. 8 dikalikan dengan 5 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan 1,5%. Sehingga menjadi 60 juta rupiah. Dikurangi dengan 8 dikalikan dengan 5 juta yaitu sebesar 40 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan saya jadikan dalam bentuk desimal menjadi 0,015. Sehingga B9 sama dengan 20 juta rupiah dikalikan dengan 0,015. Nah, hasilnya sama dengan kita gunakan Excel bagi dengan dikalikan dengan 0, kita jadikan dalam bentuk rupiah atau counting, sehingga untuk bunga pada periode ke-9 itu besarnya 300.000 rupiah. Nah, ini adalah contoh untuk mencari bunga per periodenya.
Untuk lebih singkatnya, lebih efisiennya, kita gunakan tabel simulasi saja. Ini akan jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Pertama, dalam tabel simulasi ini ada kolom periode, kemudian suku bunga, cicilan pokok, bunga, dan angsuran. Nah, di sini periodenya selama 1 tahun, jadi 12 periode. Kita copy ke bawah. Suku bunganya untuk bulan pertama sampai bulan ketiga sebesar 1%. Jadi ini sampai dengan bulan ketiga. Kemudian untuk bulan keempat sampai bulan ke-8 1,2%. Kemudian pada bulan ke-9 1,5%. Sini saya ringkas dulu biar lebih, nah kurang lebih seperti ini. Jadi di sini pada suku bunga floatingnya terdapat 3 buah suku bunga, yaitu yang pertama sebesar 1%, kemudian yang kedua sebesar 1,2%, dan yang terakhir dari periode 9 sampai dengan periode ke-12 sebesar 1,5%. Untuk cicilan pokoknya di sini sebesar 5 juta rupiah kita masukkan. Nah, karena cicilan pokok per periode ini besarnya sama, dari periode pertama sampai dengan periode ke-12, kita bikin alamat selnya absolut, jadi tekan F4, kemudian Enter. Selanjutnya kita tinggal copy saja ke bawah. Untuk bunganya, kita gunakan rumus untuk mencari bunga per periode. Jadi sama dengan kurung buka, pinjamannya sebesar 60 juta rupiah. Kita klik di sel G4, tekan F4 agar alamat selnya absolut, dikurangi dengan dalam kurung N-1. N adalah periode di sini, periode pertama. Sel J12 dikurangi dengan 1, kurung tutup, dikalikan dengan cicilannya, tadi sebesar 5 juta rupiah. Sel L12, kemudian dikalikan dengan suku bunganya di sel K12. Kemudian kita tinggal tekan Enter. Kita lihat di sini bunga pada periode pertama sebesar Rp600.000, match dengan hitungan manual kita sebesar Rp600.000. Selanjutnya untuk angsurannya, oh ya di sini angsurannya belum saya cari. Ini untuk yang C ya. Jadi untuk mencari angsuran per periode, ini adalah penjumlahan antara cicilan pokok ditambah dengan bunga periode ke N. Jadi di sini kalau kita cari angsuran pada periode pertama, kita tinggal jumlahkan saja. Jadi misalnya cicilan pokoknya sebesar 5 juta rupiah. Ini kita tambah dengan bunga periode pertama sebesar Rp600.000. Nah, maka di sini
angsuran periode pertamanya menjadi Rp5.600.000. Ini adalah cara untuk mencari besarnya angsuran per periode. Nah, di sini kita gunakan Excel saja supaya lebih cepat untuk angsuran per periodenya. Kita tinggal jumlahkan antara cicilan pokok di sel L12 ditambah dengan bunga di sel M12, tekan Enter. Selanjutnya kita tinggal mengcopy saja hasil jawabannya. Nah, di sini kita lihat pada bunga periode keempat di sini sebesar Rp540.000. Kita lihat di sini match bunga pada periode keempat sebesar Rp540.000. Kemudian bunga pada periode 9 sebesar Rp300.000. Kita lihat ke atas. Pada periode ke-9 bunga sebesar Rp300.000. Jadi match. Kemudian di sini kita tinggal jumlahkan saja total dari cicilan pokok, bunga, dan angsurannya. Kita klik auto sum. Kita perlebar dulu. Nah, kita lihat di sini cicilan pokoknya sebesar 60 juta sama dengan pinjaman awalnya. Total bunga sebesar 4.500.000 dan total angsurannya sebesar Rp64.500.000. Jadi total uang yang dikeluarkan oleh Yamianto, tadi total uang Yamianto untuk melunasi hutangnya ini sama dengan besarnya cicilan pokok ditambah dengan total dari bunga, maka sebesar Rp64.500.000 atau sama dengan total angsurannya di sini. Nah, ini adalah cara untuk menghitung berapakah besarnya angsuran per periodenya. Jadi dari tabel ini kita bisa tahu besarnya bunga per periode dan besarnya angsuran per periodenya. Nah, untuk lebih mudah dalam memahami tabel ini, tentu kita akan sulit kalau kita membaca secara satu persatu. Maka di sini akan saya gunakan bentuk grafik untuk menganalisa bentuk dari tabel simulasi ini. Caranya, kita blok saja mulai dari judul kolomnya. Kemudian kita pilih insert. Ini saya gunakan grafik line supaya lebih mudah untuk membacanya. Ini saya coba pindah ke bawah. Saya rubah desainnya supaya lebih menarik. Nah, kita lihat di sini pada garis yang berwarna biru, cicilan pokoknya dia berbentuk horizontal sebesar Rp5 juta dari periode pertama sampai dengan periode ke-12. Sedangkan bunga yang berwarna coklat ini, dia semakin lama akan semakin turun besarnya. Jadi semakin lama, besar bunga akan semakin mengecil. Ini sebanding atau berbanding lurus dengan besarnya angsuran. Jadi besarnya angsuran pun juga semakin lama dia akan semakin turun ke bawah. Nah, ini merupakan ciri pokok dari bentuk bunga efektif. Jadi bunga efektif itu memiliki ciri cicilan pokoknya sama, bunga dan angsurannya semakin lama akan semakin menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda tentang
bagaimana penggunaan suku bunga floating. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.